بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang lain menjawab. Siapa yang suruh menjawab? Terbaik. Hah? Terbaik. Baik. Kemarin kita sudah mengambil sebagian dari matan muqaddimah dari Musannif rahimahullah di halaman 10 di akhir dari ucapan beliau, isyaru ila al-asl al-awwal wa huwa an-nafy fi kutub al-mutakallimin fi al-aqidah wa fi al-i'tiqad biqawlihim tanzihullahi amma la yalik. Kemarin kita sebutkan bahwasanya ini ungkapan dari orang yang menyelisih dari ahli sunnah wal jamaah dengan tabir yang kita jelaskan kemarin ya. Namun setelah saya baca kembali dari ucapan beliau di akhir, persis kata beliau, wajaru fi lisanil mutakallimin fi babil aqidah al-i'tiqad ذكر النفي والإثبات لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل من مجادلة المخالفين بلسانه. Dari sini wallahu alam yang diinginkan musannif fi kutubil mutakallimina bil i'tiqad itu a'immatus salaf. Ya, cuma ditabir dengan al-mutakallimin yang kita biasa dengar dikatakan al-mutakallimin itu adalah orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dari ahlul kalam. Namun beliau mentakbir di sini yaitu orang-orang yang berbicara pada pembahasan akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Biqaulihim tanzihullahi amma la yalik. Ini takbir lain dari apa yang kita sebutkan kemarin, yaitu tanzihun bila ta'til. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak pantas untuknya dan tidak sampai kepada penafian sifat. Jadi diperbaiki itu ya. Itu yang zahir. Kemudian nanti diisyaratkan lagi kembali tentang maksud dari musannif di sini. Dan itu yang nampak. Itu diperbaiki. Wa isyaru ila al-asl ats-tsani wa huwa al-isbat fi kalamihim biqawlihi isbatul kamalat lillah. Ini menetapkan kesempurnaan untuk Allah SWT dari sifat-sifatnya, apa yang Allah tetapkan untuknya, ya, dari kesempurnaan sifat. Baik, kita lanjutkan dari bahasan kita ya. Nah, baca matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون في صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات
فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Nah, kata beliau setelah beliau menjelaskan tentang keimanan dari ahli sunnah wal jamaah tentang Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah keimanan terhadap sifat-sifat nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa ada tahrif, ta'til, tanpa ada takyif, dan tanpa ada tamsil. Kata beliau, jadi bersamaan dengan keimanan itu bahwasanya laisa kamitslihi syai' fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah wa la yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa la yulhiduna fi asma'illahi ta'ala wa ayatihi. Jadi tak kala ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat untuk Allah dan mengatakan laisa kamitslihi syai', ahli sunnah wal jamaah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari kekurangan tanpa menafikan dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Itu dia. Ya. Jadi di sebelumnya kita bahas bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Ya kan? Bersamaan itu kita tetapkan wa huwas samiul basir. Penafian untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari kekurangan itu tidak sampai kepada penafian sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah sifatkan untuknya. Itu maksudnya. Jadi fala yanfuna anhu ma wasafa bi nafsih. Bersama keimanan bahwasanya tidak ada yang semisal dengannya. Inilah jalan ahli sunnah wal jamaah. Beda dengan orang yang mensucikan dari Mu'attilah. Mereka ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala tapi melewati had batasannya. Tak kala dikatakan tidak ada yang semisal dengan Allah, berarti bagaimana caranya supaya mensucikan Allah dari situ? Kita nafikan sifat untuk Allah. Karena kenapa? Berdalilkan keumuman ayat laisa kamitslihi syai'. Dia lewat. Kalau kita tidak. Kita bersamaan menafikan dari kekurangan, bersamaan juga itu kita tetapkan untuk Allah sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Ini menta'til. Ya, katakan laisa lillahi yad, laisa lillahi wajh. Iya, laisa lillahi qudrah, laisa lillahi ilm, dan selainnya. Ini penafian. Demikian pula wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Tidak pula kita seorang mentahrif. Ahli sunnah wal jamaah mentahrif kalimat dari tempatnya. Sudah berlalu ya. Tahrif itu menolak dan mendatangkan makna yang baru. Ya, menolak sifat tapi dengan mendatangkan makna yang baru, itu tahrif. Tahrif di mana? Di lafaz atau di makna. Iya. Tahrif makna seperti makna dari tangan, dia mengatakan tangan di situ apa? Qudrah atau ni'mah. Jadi lafaznya dia tetapkan, dia tinggalkan lafaznya seperti itu, sebagaimana datangnya, tapi maknanya dia rubah. Ini namanya tahrif. Ya, namanya tahrif fil lafaz. Ini sudah lewat. Itu dengan menambahkan kalimat atau huruf. Dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Iya, dia tambahkan satu huruf istaula. Iya, atau mentahrif dari sisi harokat. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dia mengganti dengan apa? Wa kallama Allaha Musa taklima. Jadi yang berbicara Musa, yang dibicarai Allah, bukan Allah yang bicara kepada Musa. Kemudian kalau ditanya, yang mana lebih besar? Tahrif lafzi fil lafz atau fil ma'na? Fil lafz. Kenapa? Iya, ahsan. Ini jawab Ibnu Qayyim rahimahullah. Tahrif bil lafaz asyarr atau syarr min tahrif fil ma'na. Karena kalau ditahrif lafaz itu dirubah lafaznya, otomatis berubah apa? Mananya. Ya kan, kalau kan istawa. Apa mananya istawa? Tinggi, ulu. Dia tambah satu istaula. Pertama berubah lafaznya
Yang jelas berubah maknanya karena ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatul ma'na. Jelas berbeda. Ya kan? Yanzilu rabbuna, dikatakan yanzilu rabbuna, dikatakan yanzilu amru rabbina, itu berbeda. Kalau tahrif fil makna, itu dia rubah maknanya saja, lafadznya apa? Dibiarkan begitu saja. Tangan, iya, tapi tangan di situ maknanya ini. Wajah maknanya sawab. Iya, mahabbah maknanya balasan. Ghadab maknanya intiqam. Itu dikatakan iya ghadab lafadznya, tapi maknanya intiqam. Jadi kalau dikatakan yang mana lebih jelek, yaitu jelek di mana? Di tahrif lafaz karena merubah makna dan lafadznya. Ahsan. Kemudian kata beliau wala yulhiduna fi asma'illahi ta'ala wa ayatihi. Ahli sunnah wal jamaah juga tidak ilhad. Iya, ilhad itu al-lahad. Al-lahad bermakna al-mail. Al-mail. Al-mail atau dimanakan al-udul anisy, berpaling dari sesuatu. Dikatakan antum ketahui apa? Di antaranya apa? Lahad al-qabr. Ya kan? Itu yang lahad itu. Di mana yang lahad? Kemana dia? Hah? Pasti miring, toh? Lurus, dia belok sedikit. Itu namanya mail. Itu lahad namanya. Atau kalau di orang Arab kan pasir. Kalau digali sampingnya, itu apa yang di atas jatuh. Makanya digali tengahnya. Itu kebanyakan. Ada juga yang samping. Digali tengahnya, kemudian ditaruh di situ mayat, kemudian ditutup, setelah itu dikumpul. Intinya dia keluar dari jalan. Yes. Al-may' an-syai' atau udul an-syai', berpaling dari sesuatu. Jadi sesuatu yang lurus, dia malah bengkok. Bengkok ke dalam. Ini lahad. Ini lahad. Ya kan? Itu di dalamnya itu. Itu secara bahasa. Ya. Kalau yang diinginkan di sini yulhiduna wala yulhiduna fi asma'illahi ta'ala wa ayatihi. Mereka tidak ada ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala. Ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala itu al-udul biha wa bi haqa'iqiha wa bi ma'aniha anil haqqis sabit laha. Jadi kalau dikatakan ilhad pada nama Allah SWT itu berpaling dengan nama itu. Hakikat dari nama itu, makna dari nama itu, dari kebenaran yang tetap untuk nama tersebut. Jelas. Kalau sudah berpaling dari nama, berarti mengharuskan berpaling dari sifat. Kenapa? Karena nama terkandung padanya apa? Sifat. Karena nama terkandung padanya sifat. Jadi itu ilhad pada nama. Yaitu al-udul, berpaling dengan nama-nama tersebut. Bihaqaiqiha, dari hakikat dari nama itu. Wa ma'aniha, dari makna-maknanya. Anil haq as-sabit laha, dari berpaling dari kebenaran yang tetap untuk nama tersebut. Ini ta'rif dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ta'rif dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Itu ilhad dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau tidak juga ilhad pada ayat-ayatnya. Tidak juga ilhad pada ayat-ayatnya. Ayat Allah Subhanahu wa taala dua. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah. Ilhad pada ayat kauniyah yaitu tidak ada ilhad pada, atau dikatakan ilhad pada ayat-ayat kauniyah itu dengan apa? Menyandarkan kepemilikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yang mengatur ini itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ilhad pada ayat kauniyah. Atau dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki syarikat pada pengaturan bumi ini. Itu ilhad. Atau yang kedua, yang ketiga, pada bumi ini dalam pengaturannya ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala, bukan syarikat tapi membantu. Ini yang di apa? Ini disebutkan dalam ayat ya. Qul id'ul ladzina za'amtum min duni la yamlikuna misqala dzarratin. Iya, fis samawati wala fil ardh. Kemudian dinafikan lagi apa? Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Ini kan tiga. Tidak ada kepemilikan
tidak ada syarikat dan tidak ada muawanah. Iya, jadi ilhad pada kauni yaitu menjadikan bumi ini ada yang memiliki, ada yang mengatur dengan sendirinya selain Allah SWT. Ini ilhad pada ayat kauni. Atau menjadikan Allah SWT memiliki syarikat setengah-setengah, 50-50. Atau menjadikan Allah SWT memiliki bantuan dari makhluknya. Bukan tidak memiliki semuanya, tapi ada muawanah. Ini namanya ilhad pada kauni, ayat kauni. Adapun ilhad pada ayat syar'i, yaitu apa? Dengan mendustakan Al-Quran. Iya. Kemudian mentahrifnya, ini ilhad juga. Mentahrif Al-Quran itu ilhad. Ya, karena merubah. Kemudian yang terakhir adalah dikatakan ilhad pada ayat syar'i adalah menyelisihi dari apa yang datang dari syariat. Iya. Itu ilhad namanya. Ilhad pada ayat syar'iyah. Kalau dikatakan la taqrabuz zina, iya. Kemudian orang mendatangi, ini mukhalafah. Nah, ilhad pada ayat syar'iyah. Kata beliau wala yukayyifuna wala yumatsiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Ini sudah. Ya. Mereka tidak mentakif dan tidak juga memberi tamsil pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Bersama keimanan mereka bahwasanya Allah memiliki apa? Sifat. Ya kan? Kalau yang tadi keimanan bahwasanya tidak ada yang semisal dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai', tapi tidak sampai pada menafikan sifat. Kalau di sini bersama kita imani bahwasanya Allah memiliki sifat, tapi tidak sampai kepada permisalan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Li'annahu subhanahu la samiyalah wala kufuwalah wala niddalah. Ini 3 kalimat maknanya satu. Iya. Ini sebagaimana dalam ayatnya, hal ta'lamu lahu samia. Permisalan, mumasalah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tidak ada permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala niddalah fala taj'alu lillahi andada. Ini dalam bentuk larangan, tandingan, permisalan. Jangan kamu jadikan untuk Allah tandingan. Wa antum ta'lamun. Kemudian kata beliau akan dijelaskan nanti tambahan oleh syarah. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Wala yuqasu itu qiyas syumuli dan qiyas tamtsili. Iya. Qiyas tamtsili jelas. Qiyas tamtsili jelas. Dikatakan Allah Subhanahu wa manusia ini memiliki sifat bicara. Berarti kalau dia bicara, punya lidah, punya urat, punya apa. Kalau dikatakan Allah juga bicara, berarti mengharuskan Allah juga punya hal yang dimiliki oleh makhluknya. Ini namanya qiyas tamtsil. Mempermisalkan. Punya satu hubungan antara asal dengan far'. Kemudian disamakan, sama-sama bicara. Kemudian dilihat dari yang bicara ini, Zaid bicara punya leher, punya urat, punya lidah, apa semua bibir. Berarti kalau dikatakan Allah memiliki sifat bicara, berarti persis dengan Zaid. Ini namanya qiyas tamtsil. Ada namanya qiyas syumuli. Qiyas syumuli itu bagaimana dibuat satu kaidah, kemudian berdalilkan dengan kaidah tersebut yang di bawahnya ada juz'i. Kemudian dibawa lagi satu, kemudian dihubungkan dengan juz'i ini, yang dimana ketika sama maka dibawa dari hukum kaidah itu. Jadi ada 3, kaidah kulliyah, kemudian juz'i, al-muhkam alaih, kemudian al-juz'i ghair muhkam alaih. Ada kaidahnya, ini qiyas syumuli. Jadi syamil di bawah kaidah. Dikatakan kullu mattasafa bisifah fa huwa jism. Setiap yang memiliki sifat berarti dia berjasad, makhluk. Ya kan? Setiap yang memiliki sifat berjasad. Kemudian diambil Zaid. Zaid memiliki sifat, berarti berjasad, makhluk. Ya kan? Ini dihukumi dari apa? Dari kaidah tadi. Setiap yang memiliki sifat itu berjisim. Memiliki jisim. Dia makhluk. Kemudian diambil Zaid. Antum lihat Zaid. Antum siapa? Abdullah. Abdullah memiliki sifat tidak? Ada tangannya, ada matanya, berjalan, ada kakinya, ya kan? Berarti masuk kaidah atau tidak?
Masuk kaidah karena setiap yang bersifat pasti itu jisim. Sekarang Abdullah jisim atau tidak? Jisim. Ini yang dihukumi. Kemudian diambil yang tidak dihukumi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa kalau bersifat? Bersifat atau tidak? Bersifat. Dihubungkan dengan juz'i. Sama? Sama tidak? Juz'inya sama tidak? Bersifat atau juz'inya yang Abdullah? Sama-sama bersifat? Sama-sama bersifat. Kalau sama-sama bersifat, masuk dalam kaidah. Kullu mattasaba bi sifatin bahwa jisim. Berarti Allah. Nah, begitu modelnya. Iya, kalau kias tamsili itu mudah. Iya, mudah. Tapi kias syumuli dia dulu bangun kaidah. Ini sudah kaidahnya sudah batil. Apa yang tercabang dari kaidahnya itu batil pasti. Ya kan? Kalau kaidahnya saja batil, berarti apa yang muncul dari kaidah itu batil. Iya, enggak usah dibangun cabang dari kaidah itu, sudah. Kaidahnya sudah batil. Iya, seperti itu. Jadi dia buat dulu kaidah, dia sendiri yang buat malah. Ya, bihasabi aqlihi. Sesuai dengan apa yang dia pahami baru dia buat kaidah. Karena dia lihat, oh setiap yang berjasad, setiap yang bersifat itu berjasad. Antum lihat makhluk, antum lihat hewan. Iya. Dia memiliki kaki, memiliki mata, oh berjasad ini. Iya kan? Kemudian dia dia dapat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat ini dan ini dan ini dan ini. Berarti masuk kaidah atau tidak? Dilihat dulu sama juz'inya. Oh, persis. Berarti masuk dalam kaidah. Kullu man ittasaba bi sifatin fawj. Apa maksudnya dia seperti ini? Supaya dia menolak sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita katakan Allah memiliki sifat? Masuk dalam kaidah. Dan kaidah ini setiap yang memiliki sifat pasti berjisim. Pertanyaannya, apa kalau berjisim? Dikatakan tidak. Berarti Allah tidak memiliki apa? Sifat. Supaya tidak diserupakan dengan makhluk. Iya, makanya antum lihat Ahli Sunnah wal Jamaah itu diberi gelar namanya apa? Mujassimah. Kenapa mujassimah? Karena dia mensifati Allah SWT. Iya. Wahabi mujassimah. Iya kan? Ada itu. Iya, orang yang berbicara tentang sifat disebut mujassimah. Padahal berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Bukan dari pikirannya sendiri. Digelar, banyak gelarnya. Ahlussunnah wal Jamaah, di Al-Bidah itu banyak. Setiap Al-Bidah punya gelar masing-masing. Sebagaimana Nabi SAW itu digelari banyak oleh orang kafir. Kemudian ditanya, kenapa beliau digelari banyak oleh orang kafir? Karena mereka tidak mampu mematahkan hujjah Rasulullah SAW. Makanya dikatakan apa? Iya. Innal ladina idza qila lahum la ilaha illallah istakbiru. Iya. Kemudian wa qalu a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Iya kan? Bagaimana supaya orang-orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad? Dibilang, oh, tukang sihir, penyair, majnun. Iya. Tidak ada lagi kata-katanya dia biasa bantah ucapannya Nabi Muhammad SAW. Makanya dia bilangnya seperti itu. Sama juga di Sunnah wal Jamaah. Dan itu sudah berjalan sampai sekarang. Mereka tidak bisa bantah ucapan di Sunnah wal Jamaah. Mereka katakan apa? Dia buat kaidah sendiri supaya memberikan gelar pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Supaya orang apa? Ikut dengan ucapannya. Tanpa ada dalil. Nah, kemudian kata beliau, "Summa rusulus shadiquna musaddaquna bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun." Kemudian rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu benar dan dibenarkan. Berbeda dengan yang berbicara tanpa ada ilmu, apa yang mereka tidak ketahui. Iya, walihada qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Izzah, milik keperkasaan, milik kemuliaan dari apa yang mereka sifati untuk Allah. Wasalamun alal mursalin, dan memberikan keselamatan terhadap rasul-rasulnya, yang dimana mereka mensifati Allah SWT sesuai dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah SWT, milik alam ini. Iya. Kemudian kata beliau, fasabbaha nafsahu amma wasafa bihil mukhalifuna lirusul. Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifati orang-orang yang menyelisihi Rasul. Di mana mereka ini tidak berbicara apa yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menetapkan, mereka menafikan. Ya,
Rasulullah SAW mensucikan, mereka apa? Tidak mensucikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, menyamakan makhluk dengan Allah dengan makhluknya. Wa sallama 'alal mursalin li salamati ma qalu minan naqsi wal 'aib. Dan keselamatan terhadap al-mursalin, ini para rasul, karena keselamatan dari apa yang mereka ucapkan dari kekurangan dan dari aib. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya selain Nabi Muhammad SAW itu tidak ada salawat, hanya salam saja. Dikatakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nabi SAW itu diberikan salawat dan salam. Dikatakan Inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Ya kan? Innal malaikata yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perbedaan, ya, dengan dalil ini, ayat ini. Na'am. Wa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa bihi nafsahu baina nafi wal isbat. Ini insyaallah akan disebutkan musannif rahimahullah, faedah yang sangat penting dari kaidah ini. Kemudian kata beliau, fala udula li sunnati wal jamaah amma ja'at bihi al mursalun. Tidak ada pemalingan. Ya, tidak ada berpaling untuk ahli sunnah wal jamaah dari apa yang datang dengannya Rasul. Tidak, dia menerima semuanya. Fa innahu, kenapa? Karena apa yang datang dengannya Rasulullah, para Rasul itu jalan yang lurus. Jalan yang dimana Allah SWT memberikan nikmat atas mereka dari para nabi, as-siddiq, yang dimana mereka ini ucapannya itu dibenarkan oleh amalannya. Iya, wasyuhada wassalihin. Ini ada dalam ayat sebutkan, ya. Nah, kita baca syarah. Bisa insyaallah. قال الشارح وفق الله تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة مبني على أصلين سبق ذكرهما في كلام المصنف هما النفي والإثبات. نعم. terus. ونشأ من إعمال هذين الأصلين 5 قواعد كبار من قواعد هذا الباب. القاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. القاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته والإلحاد فيهما والميل بهما عما يجب فيهما. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران. أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بأحد من خلقه سبحانه. والآخر أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح. وطريقة الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات لله مع تنزيه الله عما لا يليق ونفي النقائص والآفات عنه. نعم. Ada air minum kan? Supaya segar-segar sedikit. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah taala, taqaddama, telah berlalu bahwasanya bab sifat itu di sisi ahli sunnah wal jamaah itu dibangun di atas 2 asal yang telah berlalu penyebutannya di ucapan dari musannif. Yang keduanya ini adalah penafian dan penetapan. Diambil dari mana? Dari ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, ini kaidah, ya, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas 2 asal, nafi wal isbat. Nafi wal isbat. Wa nasya'a min i'mali hadaini, kemudian muncullah dari pengamalan 2 asal ini 5 qawaid besar dari kaidah-kaidah di bab ini. Masyaallah. Dari 2 asal ini muncul 5 kaidah. Penafian dan penetapan. Yang pertama, bahwasanya ahlussunnah wal jamaah tidak menafikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, annahum la yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi. Yang ketiga, annahum la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wal ilhadu fihima. Tidak ada ilhad, sudah berlalu semuanya, ya, kita sebutkan tadi. Wal ilhad di sini dirangkan. Apa itu ilhad? Pada nama dan sifat dan ayat-ayatnya itu al-mail bihima amma yajibu fihima.
yaitu berpaling dari apa yang wajib pada nama dan sifat pada nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Kalau berpaling berarti tadi mailnya yang saya sebutkan di ayat kauniyah dan syar'iyah. Ayat kauniyah yaitu menyandarkan kepemilikan atau menjadikan syarikat atau menetapkan i'anatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini mail pada kauniyah, dan mail pada syar'iyah apa? Takdzib, tahrif dan mukhalafah. Kemudian yang keempat, annahum la yukayyifuna sifatillah. Tidak mentakif dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum, yang kelima, la yumatsiluna sifati bi sifati khalqihi. Ini sudah kita jelaskan semua. Di sini tidak ada ta'til, tidak ada tahrif, tidak ada takyif dan tidak ada tamtsil. Ya, tidak ada tamtsil. Dikatakan apa? Terbebas dari dua. Terbedakan dari dua kelompok, mu'attilah dan mumatsilah. Kemudian kata beliau, dari 5 kaidah ini yang mewajibkan berbicara dari 5 kaidah di sisi Ahlussunnah itu cuma 2 perkara. Kenapa timbul dari 5 kaidah ini? Kata beliau yang pertama, annallaha la samiyala wa la kufuwalah. Karena Allah tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang serupa dengannya. Wala niddalah, tidak ada juga yang menandinginya. Iya, dari sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, dari makna dan hakikatnya. Demikian pula wala yuqasu bi ahadin min khalqihi subhanahu, tidak juga dikiaskan dengan salah satu dari makhluknya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Dan kemudian yang lain, bahwasanya Rasul Allah Subhanahu wa taala itu benar dan dibenarkan. Fa khabaruhum sahih. Maka khabar dari mereka ini benar. Jadi ini ada apa yang datang dari Rasulullah SAW dari sifat dan makna. Kalau mereka diam, kita diam. Tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwasanya turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya Allah turun, yang diinginkan turun di situ perintahnya. Tidak ada. Apa yang dikhabarkan dari mereka, kita terima. Apa yang ditahrif, apa yang ditakwil, ditafsir dari mereka, kita terima. Sebagaimana yang berlalu. Ya kan? Ya ibnu Adam, maridtu, falam tu'idni. Dikatakan, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana saya menjengukmu dan engkau adalah rabbul alamin? Ya kan? Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maridu maridu ibnu Adam falam ta'udhum. Anak ibnu Adam sakit dan kau tidak menjenguknya. Dijelaskan bahwasanya maksud dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau tidak menjengukku? Saya sakit. Kenapa kau tidak menjengukku? Maksudnya anak cucu Adam sakit dan kau tidak menjenguknya. Ditafsirkan. Apa dikatakan ini tahrif? Bukan tahrif. Ini apa? Tafsir. Jadi selama kalau memang ini muncul dari pikiran ini iskal, seperti turun, tangan, wajah, gambarannya, mungkin tergambar seorang, berarti sama dengan makhluk. Ya kan? Seandainya begitu pemikirannya para sahabat, pasti bertanya. Sebagaimana dalam hadis. Ya kan? Tapi apa pemikiran dari sahabat ketika disampaikan? Apa pemikiran Nabi SAW ketika datang wahyu dari Jibril? Disampaikan oleh Jibril. Pemikirannya apa? Diterima saja. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Seandainya ada iskal, pasti bertanya. Itu kaidah, makanya Ibnu Utsaimin dikatakan ini hadis yang tadi itu yang disebutkan, itu kaidah penting kalau antum mau jawab tahrif dari mu'attilah dan muharrif. Itu hadis. Seandainya turun bermakna perintah, maka kan ada. Sekarang datangkan tafsirnya, kalau memang turun itu yang diinginkan turun perintahnya, datangkan tafsir dari Al-Quran dan Sunnah dan sama sahabat. Jangan ambil dari orang menyelisih, jelas ada ya. Kan? Cari orang terdahulu dari sahabat. Ada atau tidak? Tidak ada sama sekali. Kalau dikatakan kenapa seperti itu? Ya karena mereka menerima, mengimani bahwasanya Allah turun, dan turunnya ini seperti sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sudah sampai di situ.
Kita terima. Itu yang dikhabarkan oleh Rasul, disampaikan kepada sahabat. Ini maksudnya. Ya. Kemudian kata beliau, wa tariqur rusul alladzi ja'u bihi, dan jalan Rasul yang datang dengannya adalah isbat asma wa sifatillah, penetapan nama dan sifat untuk Allah, bersamaan itu mensucikan Allah SWT dari apa yang tidak pantas untuknya. Iya, dikatakan Allah SWT memiliki tangan, tapi tangan ini tidak sama dengan tangan makhluknya. Bahkan tangannya ini sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Wa nafin naqais wal afati anhu, dan menafikan dari kekurangan. Menafikan dari kekurangan wal afat, dan kecacatan darinya. Iya. Jadi berarti tadi ma'atansillahi amma la yalik. Ini dari penafian Allah SWT. Iya. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ya, dan menafikan dari naqais wal afat, ini menafikan dari permisalan Allah dengan makhluknya. Nah, cepat, soal bisa nih. Walaupun lewat sedikit ya. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل لأنه الصراط المستقيم. والقول عند أهل السنة في باب الصفات تبع للقول في الذات الإلهية، فإنهم يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى ويمتنعون عن القطع بكيفية ذاته، وكذلك يقولون في صفاته سبحانه فيثبتون وجودها مع الامتناع عن ذكر كيفياتها. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود، يكون إثبات صفات إثبات وجود، ولا يكيفون صفاته كما لا يكيفون ذاته، أي لا يثبتون للصفات كيفية كما أنهم لا يثبتون للذات كيفية. وهذا معنى قولهم القول في الصفات تبع للقول في الذات. وتارة يقولون القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يريدون أن إثبات الصفات إثبات وجود دون كيفية، كما أن إثبات الذات إثبات وجود دون كيفية يعلمونها. وهذه القاعدة قاعدة شريفة عتيقة في كلام أهل السنة والجماعة، ذكرها منهم حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني، ثم شهرت في كلام جماعة من المتأخرين المتوسعين في الكلام في هذا الباب. نعم. Kata beliau, la udula li ahli sunnati wal jamaah, itu an tariqil anbiya wal rusul, tidak berbanding. Iya, tidak ada pemalingan untuk ahli sunnah wal jamaah dari jalan para nabi dan rasul. Kenapa? Li'annahu siratul mustaqim, karena jalan para nabi dan rasul itu adalah jalan yang lurus. Iya, jalan yang lurus. Kemudian kata beliau, ucapan di sisi ahli sunnah wal jamaah pada bab sifat itu tabi'un, itu tabi', pengikut dari pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah untuk membantah dari Ahlul Bid'ah, dari Jahmiyah dan selainnya. Jadi katakan bab sifat itu tab'un, atau qaul fi bab sifat itu tab'un lil qaul fi bab dzat. Kata beliau, karena mereka ini menetapkan wujud Allah Subhanahu wa taala, wa yamtani'una 'anil qat'i bi kayfiyati dzati. Demikian pula mereka mengatakan pada sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan wujudnya bersama terlarang dari menyebutkan kaifiatnya. Iya. Jadi katakan fa innahu yathbituna wujud Allah subhanahu wa yamtani'una an qadri bi kayfiyati dzat. Ini ucapan ahli sunnah, begitu pula ucapan al-bid'ah. Seperti Jahmiyah. Iya. Dan selainnya. Mereka itu menetapkan zat Allah SWT, dan mereka sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa zat Allah sama dengan zat manusia. Tidak ada. Tapi kalau sifat, iya. Mereka mengatakan Allah memiliki sifat dan sifat Allah sama dengan makhluknya. Oleh karena itu,
Tak kala Allah berfirman laisa kamitslihi syai', berarti kita katakan Allah tidak memiliki sifat. Lalu bagaimana dengan zat? Kenapa antum berbicara tentang zat seperti itu sedangkan sifat antum lain? Sedangkan kaidah al-qaul fi sifat yaitu far'un an qaul fi dzat. Sebagaimana kalian tidak mau mensifati Allah, menyebutkan kaifiat zat Allah, begitu pula kalian harus memandang sifat seperti itu juga. Kalian tetapkan sebagaimana kalian tetapkan zat. Kalau kalian tetapkan zat Allah sesuai dengan kebesarannya, begitu pula sifat. Karena sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Tidak ada beda. Nah, ini maksudnya. Ya, adapun yang di sini itu dari ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fakama anna isbat zat isbatu wujudin. Sebagaimana penetapan zat itu adalah penetapan bahwasanya ada, maka penetapan sifat juga seperti itu. Bahwasanya sifat Allah SWT itu ada. Kemudian dari penetapan itu tidak ada takyif. Iya, tidak ada takyif pada sifat itu. Sebagaimana tidak ada takyif pada zat. Maksudnya kata beliau la yasbituna sifat kaifiyatan kama annahum la yasbituna lidzat kaifiyah. Kita tidak menetapkan zat untuk kaifiat untuk zat Allah SWT sebagaimana kita tidak menetapkan kaifiat untuk sifat Allah sebagaimana kita tidak menetapkan kaifiat untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu kata beliau wa hadha ma'na qaulihim al-qaul fi sifat tab'un lil qaul fi dzat. Kadang juga disebutkan al-qaul fi sifat far'un al-qaul fi dzat. Ini sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitabnya Risalatul Muriyah ya. Makanya ada disyaratkan musannif di sini. Cuma yang ucapan kalam fi sifat far'un an kalam fi dzat. Kata beliau yuriduna anna isbata sifat isbatu wujudin duna kaifiyah. Mereka menginginkan penetapan sifat tanpa ada kaifiat sebagaimana penetapan zat dengan penetapan bahwasanya ada zatnya tanpa disebutkan kaifiatnya. Kaifiatin ya'lamunaha. Kemudian kata beliau, ini kaidah yang sangat agung, sangat terhormat ya, pada ucapan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini disebutkan di antara mereka dari Hamad Al-Khattabi atau Hamdun Al-Khattabi, Hamdun ibn Muhammad ibn Ibrahim. Punyanya Abu Sulaiman. Ya, Al-Hafidh Al-Lughawi. Al-Imam Al-Allamah Hamdun ibn Muhammad. Dia mengambil fikih dari madhab Syafi'i. Kemudian kata beliau yang kedua Abu Bakar Al-Khatib, Ahmad ibn Ali ibn Sabit Al-Baghdadi yang dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Qawamus Sunnah Al-Asbahani Muhammad ibn Abdul Rahman Abu Bakar Al-Asbahani. Disebut juga bisa Al-Asfahani. Fa-nya bisa diganti dengan fa, Al-Asfahani. Summa syuhirat fi kalami jama'atin minal mutaakhirin, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah al-mutawassi'ina fil kalami hadzal bab. Nah, terakhir. Gimana Aldi? Antum jadi amirnya sini. Kita lanjut atau? Bagaimana? Abdullah, bagaimana Abdullah? Sampai jam 11 pas? Bisa? Iya, setelah itu langsung lanjut ya? Iya, nah. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. Kata beliau, kemudian musannif menyebutkan pada jumlah ucapannya di sini di matan itu kaidah yang sangat mulia pada bab nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ucapan beliau wa subhana qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Jadi ada dalam nama dan sifat Allah dikumpul antara penafian dan penetapan. Penafian dan
penetapan. Ini akan disebutkan musannif rahimahullah, jelaskan ini faedah. وهذه القاعدة تحتمل معنيين أحدهما أن يكون النفي والإثبات موجودين في جميع الأسماء والصفات فيكون في الأسماء نفي وإثبات ويكون في الصفات نفي وإثبات والآخر أن يكون النفي والإثبات موجودين في مجموع الأسماء والصفات فيكون في الصفات نفي وإثبات ويكون في الأسماء إثبات فقط. والثاني في الكلام المتأخر أشهر والأول في معنى كلامه أظهر فإن كلامه يفيد تعلق النفي والإثبات بالأسماء والصفات على حد سواء فيكون يفيد تعلق النفي والإثبات بالأسماء والصفات على حد سواء فيكون في كل منهما نفي وإثبات وبيانه أن الأسماء الإلهية بهذا الاعتبار نوعان. Baik. Kata beliau, kaidah ini itu ada ihtimal dengan dua makna. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada sifat dan namanya ini antara nafi dan sifat. Kata beliau, ini ada dua kemungkinan dari sisi makna. Yang pertama, nafi dan isbat ini ada pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka berarti kita katakan al-asma itu ada nafi wal isbat. Dan pada sifat ada nafi dan sifat juga. Ini yang pertama. Atau yang kedua, nafi dan isbat ini itu ada pada keseluruhan dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bab sifat mencakup nafi wal isbat, dan adapun nama mencakup apa? Isbat saja. Isbat saja. Ya. Kata beliau, wasani fi kalami al-mutaakhirin ashhar. Ini terkenal. Ya kan? Karena nama itu penetapan. Allah Subhanahu wa taala alimun khabir. Ini nama. Adapun sifat ada penetapan. Ya kan? Dikatakan apa? Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Penetapan sifat ilmu. Ya. Wal hayyul qayyum. Penetapan sifat hidup dan penetapan sifat hidup. Kemudian di ayat lain dikatakan wa tawakkal 'alal hayy. Ini penetapan sifat hayat. Alladzi la yamut. Ini penafian. Jadi pada sifat ada penafian dan penetapan, adapun pada nama ada yang sifat apa? Ada penetapan saja. Kata beliau, yang kedua ini itu terkenal di sisi orang-orang belakangan. Namun kata beliau, wal awal, yang pertama, yang mana itu? Pada nama ada nafi isbat dan pada sifat ada nafi isbat. Kata beliau, pada ucapan orang-orang belakangan itu lebih nampak. Sekarang dijelaskan dari sisi mana? Kenapa yang satunya ashhar, yang satunya nampak? Iya. Kata beliau, karena ucapannya memberikan faedah berkaitannya antara nafi dengan isbat pada nama dan sifat itu di atas batasan yang sama. Oleh karena itu, pada setiap dari nama dan sifat ada nafi, ada isbat. Jadi ucapan dari orang-orang belakangan itu lebih nampak karena memberikan faedah bahwasanya dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada batasan yang sama dari penafian dan penetapan. Maka kalau seperti itu berarti terkandung pada nama dan sifat itu apa? Nafi dan isbat bersamaan. Kata beliau, penjelasannya sudah dibaca belum? Baca. Wa bayanuhu anna al-asma' al-ilahiyyah bihadha al-i'tibar naw'an. Ahaduhuma al-asma'ul muthbatu al-asma'ul muthbata mithlu Allah ar-Rahman, wal akhar al-asma' an-nafiyah mithlu as-salam wal quddus. Wal muradu bin nafi al-asma' kaunuhu fil ma'na duna al-lafzi. Fal ismani al-madhkurani as-salam wal quddus yadullani ala nafin wa la yaqa'u an-nafyu fil asma'i fi suratil mabni في سورة المبنى أي
اللفظ والكلام. Baik, kata beliau penjelasannya bahwasanya nama al-ilahiyah dengan bi'tibar ini itu ada dua. Maksudnya i'tibar apa? Nafi wal isbat. Salah satunya itu nama al-musbitah. Nama yang berbentuk penetapan. Seperti Allah Subhanahu wa taala war-Rahman. Ini penetapan. Kata beliau wal akhar al-asma' an-nafiyah. Nama dalam bentuk penafian, ya, contohnya As-Salam wal Quddus. Ini dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana modelnya dikatakan As-Salam wal Quddus, Allah Ar-Rahman, ini penafian dan penetapan. Wal muradu bin nafi al-asma, yang diinginkan dengan penafian nama itu keberadaan pada makna dunal lafaz. Lihat. Jadi penafiannya bukan lafaz. Seperti sifat. Sifat kan apa? Wa ma rabbuka biwallamin lil 'abid. Iya, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Iya kan? Akan dijelaskan nanti. Jadi penafian nama itu bukan lafaznya, tapi apa? Nah, maknanya. Kata beliau, fal ismani al-madhkuran As-Salam wal Quddus itu menunjukkan terhadap penafian dari sisi makna. Wala yaqa'u nafi fil asma fi suratil mabna, dan tidak terletak pada nama itu dalam bentuk apa? Penafian datang dalam bentuk lafaz dan ucapan. Jadi maknanya Al-Quddus wassalam itu pensucian Allah SWT. As-Salam wal Quddus itu bermakna apa? Allah Subhanahu wa taala selamat dari kekurangan. Al-Quddus suci dari kekurangan. Apa maknanya kalau begitu? Penafian. Allah dinafikan, disucikan dari segala kekurangan. Ya kan? Allah disucikan dari segala kekurangan. Cuman ini dikatakan apa? An-nafil mujmal. Dikatakan apa? An-nafil mujmal. Sebagaimana alhamdu, ini penetapan apa? Penetapan mujmal. Kalau dikatakan alhamdu, segala puji hanya milik Allah. Semua apa yang antum puji untuk Allah SWT. Allah Maha melihat, Allah yang Maha mendengar. Ini pujian untuknya. Tapi dia mengungkapkan apa? Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah itu dari apa? Penetapan. Tapi secara apa? Secara mujmal. Secara mujmal. Masuk semua dari nama Allah SWT. Begitu pula al-azim, al-majid. Agung, ya, agung dari pendengarannya, penglihatannya. Al-Majid, mulia, yang maha kaya, ya, kemuliaannya, yang maha mengetahui, yang maha mengatur, yang maha bersih, semua. Itu dari nama-nama apa? Nama-nama mujmal, tapi dalam bentuk apa? Penetapan. Kalau ini nama-nama mujmal, tapi dalam bentuk apa? Dalam makna apa? Penafian. Jadi asma Allah itu ada nafi, ada isbat. Nafi atau isbat contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim. Ya kan? Kalau nafi contohnya apa? Al-Quddus wassalam. Tapi apa yang diinginkan penafian? Penafian makna duna lafaz. Maksudnya tidak datang dalam bentuk lafaz la atau lam atau ma, tidak. Maknanya. Kemudian kata beliau, wa takunu sifah. وتكون الصفات الإلهية بهذه الاعتبار أيضا نوعين. أحدهما الصفات المثبتة مثل الرحمن والعلم، والآخر الصفات المنفية مثل الظلم والنوم. ويكون النفي والإثبات في الصفات موجودا في المبنى والمعنى. وهذا هو الفرق بين النفي والإثبات في الأسماء وبين النفي والإثبات في الصفات. فالنفي في الأسماء يكون متعلقا بالمعنى فقط، وأما في الصفات فيكون في المبنى والمعنى جميعا. وهذه القاعدة فيها إشكال، ولذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله له قولان فيها، قول على المشهور وقول على المحرر. والقول على المحرر هو قوله الأخير في شرح الوسطية الأخير، وليس مشهورا فيما أعلم. نعم. Kata beliau, kemudian sifat
al-ilahiyah dengan itibar ini, maksudnya dari penafian dan penetapan pada sifat itu dengan dua jenis, yaitu al-sifat al-musbatah yang ditetapkan, contohnya ar-Rahman, ar-Rahim, ar-Rahman dan al-Ilm. Ini sifat dari nama Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman atau ar-Rahim, kemudian dari nama Allah Subhanahu wa taala Alim. Kemudian wal akhar as-sifat al-manfiyah, sifat manfiyah, contohnya aful. Iya. Apa? Di dalam ayat wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, apa lagi? Satunya nanti sifat abul wala ya'lamu rabbuka ahada. Ahsan. Ini dia penafian apa? Sifat full dalam bentuk apa? Nafi. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, kemudian apa? Wala ya'lamu rabbuka ahada. Kemudian an-naum, iya, wala ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini datang dalam bentuk penafian. Kata beliau, wa yakunu an-nafyu wal isbat fi sifat mawjudan fil mabna wal ma'na. Berarti kalau dalam sifat itu datang penetapan dan penafian dalam bentuk makna dan lafaz. Mabna, kalam. Dari sisi makna mana? Kalau sisi lafaz ada. Sekarang dari sisi mana? Kalau kalam penetapan Ar-Rahman, Ar-Rahim, penetapan. Hah? Kenapa sudah molor ini? Hah? Iya, sudah lewat sebenarnya. Baik, saya ulangi. Jadi kata beliau, wa yakunu an-nafy wal itsbat fi sifati mawjudan fil mabna wal ma'na. An-nafy fil mabna, apa mabna? Kalam, lafaz dan kalam. An-nafy fi sifat fil mabna, kalam. Contohnya tadi. Iya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid wa la yuzlimu rabbuka ahada. Kemudian fil ma'na, an-nafy fil ma'na fi sifat mana? Hah? An-nafy fil ma'na. Ada. Siapa yang bisa datangkan? Hah? Al-Quddus, As-Salam. Terkandung banyak sifat. Sifat apa? Pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Penafian. Ya kan? Penafian. Tapi dari sisi makna. Dari sisi makna. Kemudian isbat fil mabna fi sifat datang dalam bentuk mabna wal makna. Dirinci juga. Atau kita jangan saja. Ya, tapi kesimpulannya supaya tidak terlalu. Jadi nama dan sifat itu datang dalam bentuk nafi wal isbat. Kalau nama datang dalam bentuk penetapan, jelas. Seperti Allah Ar-Rahman. Penetapan kan? Tidak dulu oleh penafian. Kemudian nafi pada nama. Contohnya apa? As-Salam wal Quddus. Pertanyaannya, dari sisi mana maknanya? Sedangkan ini datang dalam bentuk apa? Penetapan. Apa yang diinginkan? Nah. Dari sisi mana penafiannya? Dari sisi apa? Makna, bukan lafaz. Adapun sifat itu datang dalam bentuk penafian dan penetapan dalam bentuk apa? Makna dan kalam atau lafaz. Iya. Dari sisi lafaz, contohnya apa? Penafiannya tadi, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid wa la yuzlimu rabbuka ahada. Kemudian penetapan dari sisi makna dan lafaz, itu dia tadi apa?
sifat ilmu pada nama Allah SWT Al-Alim, sifat rahmah pada nama Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Kemudian kata beliau, kesimpulannya, wahada wal farqu bainan nafi wal isbat fil asma wa bainan nafi wal isbat fis sifat. Fan nafi fil asma yakunu muta'alliqan bil ma'na faqat. Penafian pada nama itu berkaitan dengan makna saja, bukan lafaz. Tidak datang lafaznya, tapi maknanya saja. Wa amma sifat fa yakunu fil mabna itu apa? Al-kalam wal ma'na jami'a. Wal ma'na jami'a. Ya, makna bisa juga masuk dalam dari sisi apa? Penetapan yang saya sebutkan tadi, seperti Al-Qudus wassalam. Ini terkandung pada sifat yang maknanya apa? Sucikan Allah SWT dari kekurangan. Kemudian kata beliau, wa hadhihi qaidah fi iskalun. Ya. Ini dijelaskan sebelumnya ini dari penafian nama, penetapan nama, penafian sifat dan penetapan sifat. Wa li hadza Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah qaulani fiha. Qaulun 'ala al-masyhur wa qaulun 'ala al-muharrar. Ucapan yang ini terkenal dan ucapan di atas secara tertulis dari musannif rahimahullah. Wal qaul al-muharrar, dan ucapan secara tertulis ini di syarah al-wasitiyah yang terakhir yang beliau syarah, dan ucapan ini bukanlah apa, walaysa mansyuran, dan tidak tersebar ya di kalangan dari penuntut ilmu fi ma'alam, dari apa yang saya ketahui. Kemudian kata beliau, wan nafil madhkur fi hadzal bab laisa kamalan fi nafsihi. Kemudian sekarang faedahnya, kalau memang ada penafian pada bab sifat, ya kan, wa tawakkal al hayy alladhi la yamut wa ma rabbuka biwallamin lil 'abid, kemudian la ta'khudhu sinatu wa la naum, ya kan, apalagi innahu a'war wa rabbuka laysa bi'awar, ya kan, Inna Allah la yanam wa la yanbaghi al yanam. Ini penafian semua, kata beliau. Penafian di sini itu bukan, kata beliau, wan nafil madhkur fi hadzal bab laisa kamalan fi nafsihi. Bukan tidak ada kesempurnaan pada lafaz itu sendiri. Sampai yang diinginkan, kata beliau, isbat kamal al muqabil lahu. Ya, sampai kita menetapkan lawan dari apa yang dinafikan. Nah, ini sudah lewat. Ya kan? Kalau dikatakan wa ma rabbuka biwallamin lil 'abid, berarti apa? Keadilan Allah. Menetapkan kesempurnaan keadilan Allah. Kesempurnaan hikmah dan keadilan Allah SWT. Pertanyaannya, wallam ini apa? Wazan apa ini? Mubalagh. Siga mubalagh. Berarti apa? Wa ma rabbuka biwallamin lil 'abid. Berarti yang dinafikan wallam. Berarti ditetapkan satu, zalim. Bagaimana jawabannya? Ya kan? Wala ma huwa akal. Dia bukan tukang makan. Berarti sekali-kali makan. Wa ma rabbuka biwallam. Berarti yang dinafikan apa? Wallamnya, bukan zalimnya. Jawabannya apa? Mana keterangannya? Jawabannya, seperti itulah bahasa Arab. Wallam itu siga mubalagh, yang diinginkan bermakna zalim. Ya. Yang diinginkan bermakna zalim. Sama dalam ayat ya. Ashabul jannati yawma idzin mustaqarra wa ahsanu maqila. Ahsan maqila. Ashab apa? Di ayat tentang penafian dari ahsanu maqila. Ya kan? Washabul jannati yawma idzin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Yang paling bagus qailulannya, tidur-tidurnya. Pertanyaannya, berarti ahli neraka ada tidur-tidurnya tapi tidak bagus. Ya kan? Karena penghuni surga itu ahsanu maqila, paling bagus. Berarti itu dia. Ahsanu yang diinginkan, bukan yang diinginkan isim tafdil sebagaimana yang kita pahami. Ya kan? Paling bagus tidur-tidurnya, sedangkan orang kafir dalam neraka tidak ada sama sekali kejulannya. Itulah bahasa Arab ya. Jadi kalau cuma belajar dari satu sisi,
bingung nanti. Ya, maka ilmu seperti itu diambil dari guru. Iya. Apa namanya? Rajin belajar. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, fa idza qila inna min as-sifat al-ilahiyyah nafi adh-dhulm fal muradu itsbat al-'adl. Ini penetapan. Wa idza qila inna min sifat al-ilahiyyah nafi an-naum fal muradu itsbat al-haya kamilah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau nafikan sifat al-maut berarti penetapan sifat haya juga. Jadi kata beliau, kalau ada penafian dalam Al-Quran, itu tidak sempurna sampai kita tetapkan lawannya. Kalau penafian saja, itu tidak ada kesempurnaannya. Sampai kita tetapkan apa? Lawannya. Sampai kita tetapkan lawannya. Karena kalau manusia kita bilang, si fulan bukan tukang cukur. Ya? Bukan berarti dia bukan tukang sayur. Ya kan? Biasa dia tukang sayur. Memang dia bukan tukang cukur, tapi dia tukang sayur, tukang sapu-sapu, tukang ojek. Bisa saja kan? Tapi kalau Allah dinafikan, tidak sempurna penafian itu sampai kita tetapkan lawannya. Dikatakan Allah tidak mati, la yamut berarti menunjukkan kesempurnaan hidup Allah. Sudah. Karena yang diinginkan pujian itu adalah penetapan. Itulah pujian yang indah. Ya, jangan seperti Mu'tazilah, di mana mereka mensifati Allah SWT dengan sifat manfiyah. La kharid wala dakhil, la fawq wala taht, la jauhar, wala. Banyak sekali. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan di berikutnya. Ini besok insyaallah baca matan saja ya. Berapa lembar ini? Siap-siap saja baca nanti. 4 lembar. Ya, nanti syarahnya mungkin kita ambil di pertemuan berikutnya. Ya. Kita baca matan saja. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.